Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, video kali ini adalah video tentang pembahasan soal-soal sifat koligatif larutan. Soal-soalnya menyeluruh mulai dari soal tentang 3 besaran konsentrasi yang dipakai dalam perhitungan sifat koligatif larutan, soal tentang perhitungan sifat koligatif larutannya itu sendiri, soal tentang diagram PT untuk pelarut dan larutan, dan soal tentang penerapan sifat koligatif dalam kehidupan. Jadi silakan disimak semua pembahasan soal-soalnya dan semoga pemahaman adik-adik terhadap bab sifat koligatif larutan menjadi lebih meningkat. Soal tentang molaritas. Kemolalan suatu larutan 20% berat C2H5OH Mr C2H5OH sama dengan 46 adalah titik-titik. Ditanya molaritas. Rumus untuk menentukan molaritas adalah M sama dengan GR per MR kali 1000 per P. M-nya molaritas, GR-nya massa terlarut dalam satuan gram, MR-nya massa molekuler relatif terlarut, dan P-nya massa pelarut dalam satuan gram. Jadi untuk menentukan molaritas diperlukan massa dari terlarut dan pelarutnya. Diketahui di soal larutan 20%-nya adalah berat C2H5OH. C2H5OH di dalam larutan posisinya adalah sebagai terlarut, berarti larutan 80%-nya adalah berat pelarut. Pelarutnya di sini H2O. Dimisalkan larutan masanya 100 gram. Dari 100 gram massa larutan, 20%-nya adalah berat terlarut, berat C2H5OH. Berarti berat C2H5OH adalah 20 gram. Dan 80%-nya dari 100 gram, larutan adalah berat H2O, berat pelarut. Berarti berat H2O atau berat pelarut adalah 80 gram. Nah, sekarang sudah diketahui massa pelarut dan terlarutnya. Kita bisa menghitung molaritasnya, dimasukkan angka-angkanya ke rumusan nyari molal. M sama dengan GR dari terlarut 20 gram dibagi MR-nya 46 kali 1000 dibagi P. Massa dari pelarut 80 gram. 20 dibagi 20, 180 dibagi 24, 1000 dibagi 4, 250. 250 dibagi 46, 5,4 molal. Jadi molalitas larutan 20% berat C2H5OH adalah 5,4 molal. Jawabannya B. Soal tentang fraksi mol. Berapa fraksi mol C2H5OH di dalam larutan C2H5OH 46%? Mr C2H5OH sama dengan 46 dan Mr air sama dengan 18. C2H5OH di dalam larutan posisinya sebagai terlarut. Jadi di soalnya ditanya fraksi mol terlarut. Rumus untuk menentukan fraksi mol terlarut adalah XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. XT-nya fraksi mol terlarut, fraksi mol C2H5OH, NT-nya mol terlarut, mol C2H5OH, NP-nya mol pelarut, mol air. Rumus untuk mencari mol N sama dengan GR per MR. GR-nya massa, kemudian MR-nya massa molekul relatif. Jadi untuk menentukan fraksi mol terlarut, caranya adalah dengan membandingkan mol terlarut dengan mol total yang ada di dalam larutan, yaitu penjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Diketahui di soal, di dalam larutan 46%-nya adalah C2H5OH. C2H5OH posisinya sebagai terlarut. Berarti di dalam larutan 54%-nya adalah pelarut. 54%-nya adalah H2O. Dimisalkan massa larutannya 100 gram. Dari 100 gram, 46%-nya adalah massa dari C2H5OH. Berarti massa C2H5OH
adalah 46 gram. Dan 54%-nya dari 100 gram adalah massa H2O. Berarti massa H2O adalah 54 gram. Nah, setelah diketahui massa telarut dan pelarutnya, massa C2H5OH dan massa airnya, baru bisa ditentukan fraksi mol dari terlarutnya. Diganti dulu N-nya dengan GR per MR. GR per MR untuk terlarut dibagi GR per MR untuk terlarut ditambah GR per MR untuk pelarut. Dimasukkan angka-angkanya. GR terlarut 46 dibagi MR-nya 46 dibagi 4 GR telarut 46 per MR telarut 46 ditambah GR pelarut GR air 54 dibagi MR air 18. 1 per 1 ditambah 3 sama dengan 1/4. Jadi fraksi mol telarutnya atau fraksi mol C2H5OH nya adalah 1/4. Jawabannya yang A. Soal tentang molaritas. Berapakah konsentrasi larutan yang dibuat dari 5,55 gram CaCl2 yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml? Diketahui MrCaCl2 sama dengan 111. Di soalnya ditanya konsentrasi atau molaritas larutan. Rumus untuk menentukan molaritas adalah M sama dengan GR per MR kali 1000 per V. M-nya molaritas, GR-nya massa terlarut dalam satuan gram, terus MR-nya massa molekul relatif terlarut, V-nya volume larutan dalam satuan mililiter. Dimasukkan angka-angkanya ke rumusan nyari molarnya. GR massa terlarut massa CaCl2 adalah 5,55 gram dibagi MR-nya 111 kali 1000 per V. V-nya volume larutan 500 ml. 5,55 dibagi 111 0,05. 1000 dibagi 500 2, 0,05 kali 2 diperoleh molaritasnya adalah 0,1 molar. Jadi jawabannya C. Soal sifat koligatif. Perhatikan diagram PT di samping. Berdasarkan diagram tersebut, bagian yang menunjukkan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan berturut-turut adalah titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan soalnya, kita harus memahami terlebih dahulu maksud dari setiap titik dan setiap garis yang ada pada diagram PT ini. Dan kalau ada dua diagram garis pada diagram PT, maka garis yang atasnya di sini digambarkan dengan garis nyambung adalah diagram garis untuk pelarut, dan diagram garis yang bawahnya di sini digambarkan dengan garis putus-putus adalah diagram PT untuk larutannya. Baik, kita mulai dengan memahami garis EC sama dengan garis didih pelarut. Garis EC, garis didih pelarut, yaitu garis yang menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke gas dari pelarut pada berbagai tekanan dan suhu. Kemudian ada garis ED sama dengan garis beku pelarut. Garis ED, garis beku pelarut, yaitu garis yang menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke padat dari pelarut pada berbagai tekanan dan suhu. Kemudian berikutnya ada garis E aksen, C aksen sama dengan garis didih larutan. E aksen, C aksen, garis didih larutan, garis yang menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke gas dari larutan pada berbagai tekanan dan suhu. Kemudian ada garis E aksen, D aksen sama dengan garis beku larutan, garis E aksen, D aksen, garis beku larutan, garis yang menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke padat dari larutan pada berbagai tekanan dan suhu. Berikutnya ada titik C.
Titik C sama dengan titik transisi didih pelarut. Titik C, titik transisi didih pelarut, yaitu titik yang menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke gas dari pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Terus ada titik C aksen sama dengan titik transisi didih larutan. C aksen sama dengan titik transisi didih larutan, titik yang menunjukkan transisi dari cair ke gas dari larutan pada suhu dan tekanan tertentu. Kemudian ada titik D. Titik D sama dengan titik transisi beku pelarut, titik yang menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke padat dari pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Kemudian ada titik D aksen sama dengan titik transisi beku larutan. Titik D aksen menunjukkan transisi atau peralihan dari cair ke padat dari larutan pada suhu dan tekanan tertentu. Kemudian ada titik E sama dengan titik triple pelarut, titik yang menunjukkan keadaan fase padat cair dan gas dari pelarut berada dalam kesetimbangan. Kemudian ada titik E aksen, titik triple larutan, titik yang menunjukkan keadaan dari ketiga fase larutan, yaitu padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan. Berikutnya ada titik A. Titik A sama dengan titik didih pelarut yang dilambangkan dengan TB0, atau titik A menunjukkan suhu pada saat pelarut mendidih. Titik yang menunjukkan suhu pada saat pelarut mendidih. Kalau pelarutnya air, berarti titik A sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian ada titik A aksen sama dengan titik didih larutan, dilambangkan dengan TB, atau titik A aksen sama dengan suhu pada saat larutan mendidih. Kalau di dalam larutan yang menjadi pelarutnya air, maka titik A aksen ini sama dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Berikutnya ada perubahan titik didih dari A ke A aksen. Dari A ke A aksen suhunya naik, maka disebut dengan kenaikan titik didih larutan yang dilambangkan dengan delta TB. Berikutnya ada titik B. Titik B sama dengan titik beku pelarut yang dilambangkan dengan TF0, titik yang menunjukkan suhu pada saat pelarut membeku. Kalau pelarutnya air, berarti titik B sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian ada titik B aksen sama dengan titik beku larutan yang dilambangkan dengan TF, atau titik B aksen menunjukkan suhu pada saat larutan membeku. Kalau di dalam larutan yang menjadi pelarutnya adalah air, maka titik B aksen sama dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, di bawah titik beku pelarut air. Kemudian ada perubahan titik beku dari B ke B aksen. Dari B ke B aksen suhunya turun, maka dari B ke B aksen disebut dengan penurunan titik beku larutan yang dilambangkan dengan delta TF. Jadi kesimpulannya, bagian yang menunjukkan kenaikan titik didih larutan adalah dari A ke A aksen, dan bagian yang menunjukkan penurunan titik beku larutan adalah dari B ke B aksen. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya soal sifat koligatif larutan tentang titik didih. Suatu zat non-elektrolit dengan MR sama dengan 60 sebanyak 2,4 gram dilarutkan dalam 200 gram air.
Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, maka titik didih larutan tersebut adalah titik-titik derajat Celcius. Di soal ini ditanya titik didih larutan. Rumusan untuk menentukan titik didih larutan, Tb sama dengan delta Tb ditambah Tb0. Tb sama dengan titik didih larutan, Tb0 sama dengan titik didih pelarut air, sama dengan 100 derajat Celcius, dan delta Tb sama dengan kenaikan titik didih larutan. Nah, sebelum bisa ditentukan nilai Tb-nya atau nilai titik didih larutannya, harus dicari terlebih dahulu delta Tb-nya. Delta Tb-nya dicari menggunakan rumus delta Tb sama dengan Kb kali M. Kemudian M-nya diganti ke rumusan nyari M-nya. Jadi Kb kali Gr per Mr kali 1000 per P. M sama dengan molalitas, Kb tetapan kenaikan titik didih molal air, kemudian Gr sama dengan massa terlarut dalam satuan gram, Mr massa molekul relatif terlarut, kemudian P sama dengan massa pelarut dalam satuan gram. Dimasukkan angka-angkanya, Kb 0,52 kali Gr massa dari terlarut, zat non-elektrolit 2,4 gram dibagi Mr-nya 60 kali 1000 per P, massa pelarut, massa air, 200 gram. 1000 dibagi 200, 5. Kemudian 5 bagi 5 habis, 60 bagi 5, 12. 2,4 bagi 12, 0,2. Jadi delta Tb 0,52 kali 0,2, 0,104 derajat Celcius. Nah, setelah diperoleh delta Tb-nya, baru Tb-nya atau titik didih larutannya bisa dihitung. Dimasukkan angka-angkanya. Tb sama dengan delta Tb 0,104 derajat Celcius ditambah Tb0 100 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Jadi jawabannya A. Soal berikutnya, soal sifat koligatif larutan tentang titik beku. Seorang siswa melarutkan 5,85 gram NaCl, Mr-nya sama dengan 58,5 dalam 200 gram air. Jika NaCl dalam air dianggap terionisasi sempurna dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, larutan tersebut akan membeku pada suhu titik-titik derajat Celcius. Di soal ini ditanya titik beku larutan. Rumus untuk mencari titik beku larutan adalah ini, Tf sama dengan Tf0 dikurang delta Tf. Tf sama dengan titik beku larutan, Tb0 sama dengan titik beku pelarut air sama dengan 0 derajat Celcius, dan delta Tf sama dengan penurunan titik beku larutan. Kemudian catatannya NaCl adalah elektrolit kuat karena di soal disebutkan NaCl terionisasi sempurna. Maka karena elektrolit kuat, I sama dengan N. N di sini maksudnya adalah jumlah ion. Ion dari NaCl ada dua, satu dari ion Na+, dan satu dari ion Cl-. Karena ionnya ada dua, berarti I-nya sama dengan 2. Untuk mencari Tf, dibutuhkan delta Tf-nya terlebih dahulu, dan rumusan untuk mencari delta Tf adalah sebagai berikut. Delta Tf sama dengan Kf kali M kali I. Jadi rumusan mencari delta Tf-nya karena zatnya adalah elektrolit, maka dikali dengan I. Kemudian M-nya diganti ke rumusan nyari M-nya. Jadi delta Tf sama dengan Kf kali gram per Mr kali 1000 per P kali I. M-nya molalitas, I-nya faktor Van Hoff,
kemudian KF-nya tetapan penurunan titik beku molal air, GR-nya massa terlarut dalam satuan gram, MR-nya massa molekul relatif terlarut, terus P-nya massa pelarut dalam satuan gram. Dimasukkan angka-angkanya. KF 1,86 kali GR atau massa dari zat larut yaitu NaCl 5,85 gram dibagi MR-nya 58,5 kali 1000 per P. Massa dari pelarut air 200 gram kali I. I-nya 2. 1000 dibagi 200, 5. Kemudian 5,85 dibagi 58,5. 0,1. 5 kali 2 10 kali 0,1 1. Jadi 1 kali 1,86. Diperoleh delta TF-nya 1,86 derajat Celcius. Nah, setelah diperoleh delta TF-nya, baru TF-nya bisa ditentukan. TF sama dengan titik beku pelarut air 0 derajat Celcius dikurangi delta TF 1,86 derajat Celcius. Jadi TF-nya minus 1,86 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang E. Soal sifat koligatif larutan tentang tekanan uap. Tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,84 mm Hg. Untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh 27,86 mm Hg, glikol MR-nya sama dengan 63 yang harus dilarutkan ke dalam 630 gram air pada suhu tersebut sebanyak titik-titik. Di soal ini ditanya massa glikol. Rumus untuk menentukan massa dari glikol adalah GR glikol sama dengan N glikol kali MR glikol. GR sama dengan massa. GR glikol berarti massa glikol, terus N sama dengan mol, N glikol, mol glikol kali MR. MR massa molekul relatif. MR glikol berarti massa molekul relatif glikol. Untuk menentukan massa glikol atau GR glikol diperlukan N glikol. Nah, di soal N glikolnya belum diketahui. Kita cari N glikolnya dari rumusan mencari P. P sama dengan XP kali P0. P adalah tekanan uap larutan. Kemudian XP sama dengan fraksi mol pelarut, dan P0 adalah tekanan uap air murni. Berikutnya XP-nya diganti ke rumusan nyari XP. Rumusan nyari XP, NP per NP ditambah NT. NP adalah mol pelarut, mol air, kemudian NT adalah mol terlarut, mol glikol. Jadi rumusan mencari fraksi mol pelarut adalah dengan membandingkan mol pelarut dengan mol total yang ada di dalam larutan, yaitu penjumlahan mol pelarut dengan mol terlarut. Berikutnya NP-nya diganti dengan GR per MR, sehingga rumusannya jadi seperti ini. P sama dengan GR per MR untuk pelarut air dibagi GR per MR untuk pelarut air ditambah NT kali P0. Dimasukkan angka-angkanya. P-nya tekanan uap larutannya 27,86 mm Hg sama dengan GR air, massa air 630 dibagi MR-nya 18 dibagi GR air, massa air 630 dibagi MR-nya 18 ditambah NT kali P0, tekanan uap air. Tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius 31,84 mm Hg.
Kemudian 27,86 dibagi 31,84 diperoleh 0,875 sama dengan 630 bagi 18, 35 dibagi 630 dibagi 18, 35 ditambah NT dikali silang sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian diselesaikan 0,875 kali 35 30,625 ditambah 0,875 kali NT 0,875 NT sama dengan 35. Bina ruas 35 kurang 30,625 4,375 NT nya 4,375 dibagi 0,875 sama dengan 5 milimol. Sesudah diperoleh NT nya baru GR glikolnya atau massa glikolnya bisa ditentukan. GR glikol sama dengan mol glikolnya 5 kali MR nya 63. 5 kali 63 sama dengan 315 gram. Jadi massa glikol yang harus dilarutkan ke dalam 630 gram air adalah 315 gram. Soal sifat koligatif larutan tentang tekanan osmotik. Dalam 100 ml larutan terdapat 0,5 gram asam lemah Ha dengan MR sama dengan 60. Jika pada suhu 27 derajat Celcius tekanan osmotik larutan adalah 2,46 atm, maka derajat ionisasi Ha adalah titik-titik. R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Di soal ditanya derajat ionisasi dari Ha. Derajat ionisasi dari Ha bisa ditentukan dari rumus mencari V. Rumus mencari V seperti ini. V sama dengan M kali R kali T kali I. Rumus V-nya dikali dengan I karena Ha-nya adalah asam lemah. Asam lemah termasuk ke dalam zat elektrolit. Sehingga rumusan V-nya atau rumusan sifat koligatifnya harus dikali dengan I. Berikutnya M-nya diganti ke rumusan nyari M-nya. GR per MR kali 1000 per V. M-nya molaritas, R-nya tetapan gas ideal, GR-nya massa terlarut dalam satuan gram, dan suhunya dalam Kelvin 273 ditambah derajat Celcius. Berikutnya MR massa molekul relatif terlarut, V-nya volume larutan dalam satuan mili, terus ada I sama dengan faktor Van Hoff. Dimasukkan angka-angkanya. Tekanan osmotiknya 2,46 atm sama dengan GR massa terlarut massa asam lemah Ha 0,5 gram dibagi MR-nya 60 kali 1000 per V volume larutan 100 ml kali R-nya 0,082 kali suhu dalam Kelvin 273 ditambah 27 derajat Celcius 300 Kelvin kali I. Kita cari dari persamaan ini nilai I-nya, nilai faktor Van Hoff-nya. 0,082 kali 300 24,6. 24,6 dibagi 24,6 1, 2,46 dibagi 24,6 0,1, 100 coret, 02 di atas coret, kali silang, jadi I-nya sama dengan 60 kali 0,16 dibagi 0,5 kali 10, 5, sama dengan 1,2. Catatannya, Ha adalah elektrolit lemah karena asam lemah. Terus dari pertanyaan soal juga bisa disimpulkan Ha adalah elektrolit lemah karena soal menanyakan tentang alfa atau derajat ionisasi.
Jadi kalau di soal diketahui alfa atau ditanya alfa, berarti elektrolit yang ada di soal adalah elektrolit lemah. Karena elektrolit lemah berarti I-nya sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. N-nya jumlah ion dari Ha, NHA sama dengan 2. 1 ion dari H+, dan 1 ion dari A-. Kemudian alfanya sama dengan derajat ionisasi. Kita cari alfanya, dimasukkan angka-angkanya ke rumusan nyari I-nya tadi sudah diperoleh 1,2 sama dengan 1 ditambah jumlah ion dari Ha 2 kurang 1 kali alfa. Jadi 1,2 sama dengan 1 ditambah alfa. 2 kurang 1, 1 kali alfa. Jadi alfanya 1,2 kurang 1 sama dengan 0,2. Dipersentasekan berarti dikali 100%. Jadi alfanya 20%. Jawabannya adalah A. Soal sifat koligatif larutan. Di antara kelima larutan berikut yang mempunyai titik didih paling rendah adalah titik-titik. Di sifat koligatif, titik didih dan tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi larutannya. Artinya, makin besar konsentrasi larutannya karena berbanding lurus, maka titik didih dan tekanan osmotiknya juga makin besar. Sebaliknya, makin kecil konsentrasi larutannya karena berbanding lurus, maka titik didih dan tekanan osmotiknya makin kecil juga. Kemudian, titik beku dan tekanan uap berbanding terbalik dengan konsentrasi larutannya. Artinya, makin besar konsentrasi larutannya karena berbanding terbalik, maka titik beku dan tekanan uapnya makin kecil. Dan jika konsentrasinya makin kecil karena berbanding terbalik, maka titik beku dan tekanan uapnya makin besar. Nah, di soal ini ditanya larutan yang memiliki titik didih paling rendah. Tadi udah dibahas, titik didih berbanding lurus dengan konsentrasi larutannya. Jadi, larutan yang memiliki titik didih paling rendah adalah larutan yang memiliki konsentrasi paling kecil. Kita cari tahu di antara kelima larutan ini mana larutan yang konsentrasinya paling kecil. Dan harus diperhatikan, untuk konsentrasi larutan dari zat elektrolit, konsentrasi yang diperhitungkan adalah konsentrasi yang sudah dikalikan dengan I-nya. Dan kita anggap semua zat elektrolit yang ada di soal ini adalah zat elektrolit kuat, sehingga I-nya sama dengan jumlah ionnya. Larutan C6H12O6 0,04 molar. C6H12O6 glukosa adalah zat non-elektrolit sehingga molaritasnya tetap 0,04 molar. Kemudian Al2SO4 3 kali 0,01 molar. Zat elektrolit, jumlah ionnya ada 5, 2 ion dari Al dan 3 ion dari sulfat, sehingga 0,01 molar kali 5 sama dengan 0,05 molar. Berikutnya larutan NaCl 0,01 molar. NaCl zat elektrolit memiliki 2 ion, 1 ion dari Na dan 1 ion dari Cl, sehingga 0,01 molar kali 2 sama dengan 0,02 molar. Berikutnya FeSO4 0,03 molar. FeSO4 adalah zat elektrolit, jumlah ionnya ada 2, 1 ion dari Fe dan 1 ion dari sulfat, sehingga 0,03 molar kali 2 sama dengan 0,06 molar. Terakhir, Pb dalam kurung NO32 memiliki 3 ion, 1 ion dari Pb dan 2 ion dari nitrat, sehingga 0,02 molar kali 3 sama dengan 0,06 molar. Di antara kelima larutan ini, NaCl adalah larutan yang memiliki konsentrasi paling rendah, sehingga titik didih yang paling rendah adalah larutan dari NaCl. Jawabannya C. Beberapa contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan. Dari 5 contoh ini, pertanyaannya penerapan sifat koligatif penurunan titik beku larutan terdapat pada nomor titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita bahas dulu satu persatu dari 5 contoh ini. Yang pertama, desalinasi air laut menjadi air tawar.
Ini adalah penerapan sifat koligatif larutan dari tekanan osmotik, dan tekanan osmotiknya tekanan osmotik balik. Desalinasi artinya menghilangkan garam dari air laut sehingga air lautnya berubah menjadi air tawar. Desalinasi dilakukan dengan cara air laut di dalam wadah selaput semipermeable diberi tekanan sehingga air akan keluar melalui selaput semipermeable meninggalkan campurannya dengan garam, sehingga diperolehlah air yang sifatnya tawar. Yang kedua, etilen glikol yang ditambahkan ke dalam air radiator. Ini adalah penerapan sifat koligatif larutan untuk penurunan titik beku. Etilen glikol yang ditambahkan ke dalam air radiator akan menyebabkan titik beku air radiator turun atau menjadi lebih rendah. Sehingga di daerah yang sangat dingin sekalipun, sampai suhunya minus derajat Celcius, air radiator tidak akan membeku karena dengan ditambahkannya etilen glikol ke dalam air radiator, titik beku air radiator akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang ada di daerah yang sangat dingin tersebut. Kemudian yang ketiga, cairan infus yang akan dimasukkan ke dalam tubuh. Ini adalah penerapan sifat koligatif larutan dari tekanan osmotik. Cairan infus yang dibuat harus memiliki tekanan osmotik yang sama, atau istilah lainnya disebut isotonis, dengan tekanan osmotik darah. Hal ini bertujuan agar sel darah tidak mengkerut ataupun mengembang. Sel darah bisa mengkerut karena cairan infus yang dibuat memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi atau hipertonis dibandingkan dengan tekanan osmotik cairan di dalam sel darah. Akibatnya, cairan di dalam sel darah itu akan diserap keluar oleh cairan infus melalui selaput semipermeable pada dinding selnya. Sel darah akan kehilangan cairannya dan akan mengkerut. Dan sel darah bisa mengembang karena cairan infus yang dibuat memiliki tekanan osmotik lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmotik cairan sel darah. Akibatnya, cairan infus yang tekanan osmotiknya lebih rendah akan diserap masuk ke dalam sel darah melalui selaput semipermeable dinding selnya. Akibatnya sel darah akan mengembang karena masuknya cairan infus ke dalam sel darah. Kemudian yang keempat, garam dapur yang digunakan dalam pembuatan es putar adalah contoh penerapan sifat koligatif larutan untuk penurunan titik beku. Garam dapur yang ditaburkan ke dalam es akan menghasilkan larutan yang memiliki suhu lebih dingin dari esnya itu sendiri, sehingga es putar di dalam wadahnya itu akan membeku. Terakhir, yang kelima, pemberian garam pada lintah. Ini adalah contoh penerapan sifat koligatif untuk tekanan osmotik. Cairan di permukaan tubuh lintah yang ditaburi dengan garam akan hipertonis terhadap tekanan osmotik cairan di dalam tubuh lintah, sehingga cairan di dalam tubuh lintah akan diserap keluar oleh cairan di permukaan tubuhnya melalui selaput semipermeable permukaan tubuhnya, sehingga lintah pun akan kehilangan cairan atau mengalami dehidrasi dan pada akhirnya akan mati. Jadi penerapan sifat koligatif penurunan titik beku larutan terdapat pada nomor 2 dan 4. Jawabannya adalah C.